Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat general linear model atau persamaan regresi yang kita bisa buat untuk memprediksi hasil eksperimen atau simulasi yang telah kita lakukan sesuai dengan design of experiment yang telah kita buat. Dalam hal ini saya akan mengacu kepada paper saya sendiri yang diterbitkan di Composite Structures. Intinya paper ini sebenarnya berbicara tentang optimisasi dari struktur pelindung kendaraan tempur dengan konstruksi aluminium foam sandwich, ya, di sini aluminium foam sandwich. Jadi bagaimana saya harus mengoptimalkan ketebalannya, materialnya, kemudian aluminium foamnya, densitasnya itu berapa, dan lain sebagainya. Itu kami buat dalam bentuk design of experiment yang mengacu pada Taguchi orthogonal array. Jadi singkatnya itu ada di halaman yang ini. Ya, ini adalah hasil simulasi, lebih tepatnya bukan eksperimen, karena saya melakukan simulasi sebanyak L18. Ini sesuai dengan Taguchi orthogonal array. L18 artinya ada 18 running. Kemudian kami buat 3 noise di sini. Noise itu maksudnya adalah kadang kita melakukan eksperimen atau simulasi di dunia nyata, terutama eksperimen sih, karena simulasi itu konsisten hasilnya, sedangkan kalau eksperimen kadang satu spesimen, satu material dengan 3 replika itu bisa sangat berbeda hasilnya. Jadi di sini mencoba mensimulasikan dunia nyata itu memang terkadang ada variasi dari hasil. Misalkan uji tarik yang pertama, kedua, dan ketiga. Makanya dari itu dibuat 3 noise. Sehingga kami melakukan simulasinya ada sekitar 54 simulasi, 18 kali 3. Kemudian untuk bagaimana membuat Taguchi analisis melalui signal to noise rasionya, kemudian ANOVA telah dibahas di video di sebelumnya yang telah saya buat. Dan ini dengan studi kasus yang lebih kompleks ya, dan lebih komprehensif dan aplikatif. Jadi saya akan mencoba membuat yang level yang lebih lanjut, yaitu analisis general linear model. General linear model itu sebenarnya model matematika yang bersifat linear, yang bisa menggambarkan semua, bisa mendekati hasil semua kemungkinan yang ada di dalam percobaan yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini kan saya memiliki 8 desain parameter ya, 8 desain parameter. Kemudian dari setiap desain parameter ada 3 level ya, 1, 2, 3 untuk B dan H, sedangkan yang A itu hanya 1 dan 2 saja, 2 level saja. Jadi kalau dikalikan, sebenarnya kita harus kita bisa memprediksi sebanyak 4.374 data ya, dengan hanya melakukan 54. Sebenarnya 18 percobaan atau simulasi pun sudah cukup. Namun dengan ingin menggambarkan kondisi realitanya, yaitu dengan adanya 3 noise jadi 54. Maka dari 4.000 ini ya, kita bisa prediksi menggunakan general linear model yang kita buat. Bentuknya seperti apa? Dia sebenarnya adalah persamaan linear. Saya pergi ke persamaan linearnya. Oke, persamaan linear seperti ini. Jadi Y ini adalah hasil, kemudian X adalah matriks eksperimen, desain eksperimennya,
kemudian beta itulah koefisien dari setiap desain parameternya, kemudian epsilon ya, epsilon ini adalah errornya atau experimental error. Nah, kalau dijabarkan itu kurang lebih jadi pengujian akselerasi yang tadi kasusnya kita akselerasi Y1 itu maksudnya akselerasi yang di running pertama itu bisa didekati dengan persamaan linear yang ini, di mana ada beta itu adalah koefisien ya dari setiap desain parameter. Di sini ada beta 0, artinya dia adalah offset dari persamaan linearnya. Kemudian ada beta 1 itu untuk A1, beta 2 untuk A2, beta 3 dan seterusnya. Itu adalah koefisien. Sedangkan A1, A2 di sini adalah kemunculan faktor tersebut dalam simulasi dalam hal ini ya. Jadi di Y1 ya ada faktor A1 yang digunakan, sedangkan A2 itu tidak digunakan. Jadi A1 itu 1, sedangkan A2-nya 0. Dan seterusnya, ini berdasarkan kemunculan. Kalau muncul itu 1, kalau nggak muncul itu 0. Jadi kalau kita plot ya, jadi kurang lebih dia itu seperti ini secara matriksnya. Lebih gampang kita pakai matriks. Ada hasil ini matriks Y, itu matriks hasil rata-rata dari 3 pengujian yang ada 3 noise tadi, kita rata-ratakan. Jadi ada Y1 sampai 18. Sedangkan 1 itu untuk offset ya, untuk koefisiennya offset beta 0. Beta 0 itu dikalikan dengan 1, kemudian A1 dikalikan dengan beta 1, A2 beta 2 dan seterusnya. Dan akan ditambahkan terakhirnya dengan error. Dan kalau kita plot ini satu-satu ini diperolehnya dari tadi itu kemunculan. Kalau ini kan beta 0 ini, beta 0 selalu muncul. Sedangkan beta 1 itu hanya muncul sampai running ke 9 ini kalau nggak salah. Kemudian yang 10 sampai 18 itu beta 0 itu tidak ada ya. Jadi 0 semua di sini. Jadi kalau kita rangkum di Microsoft Excel kurang lebih seperti ini. Matriks X itu berisi 1010 ini, yang itu maknanya adalah kemunculan dari setiap running ya. Ini running pertama ke sampai 18, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 18 ke bawah ya. Kemudian ke samping ini sesuai dengan jumlahnya ada A1, A2, B1 sampai B3, C1, C3, D1, D3, F juga, E dan F, G dan H. Jadi itu jumlahnya kurang lebih 23. Kalau ditambah dengan offset jadi 24. Nah, kita harus mengisi ya matriks beta ini. Cuman di general linear model biasanya beta offsetnya itu adalah rata-rata dari matriks Y ya, matriks Y. Kalau kita rata-ratakan dengan average, fungsi average, kita bisa dapatkan matriks beta. Ya kurang lebih segitu. Ini adalah rata-rata. Kita bisa jadikan dia sebagai matriks beta 0. Bukan matriks ya, koefisien beta 0 atau offset. Nah, kalau offset sudah kita tentukan, sebenarnya kita sudah bisa membuat apa yang disebut least square, solusi least square. Nanti kita coba menggunakan Python untuk mensolusikannya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Coba kita lakukan. Namun sebelum itu, ini kan offset itu koefisiennya 1 semua ya. Sedangkan sudah ditentukan beta 0-nya itu ya seperti itu. Maka 12,294 ini. Maka kita bisa kurangkan Y ini dengan matriks offset ini. Matriks offset. Jadi matriks Y dikurangi offset. Untuk apa ini dilakukan?
Ini dilakukan sebenarnya untuk mengganti matriks Y yang baru supaya matriks Y yang baru itu bisa apa ya? Bisa mudah kita interpretasikan karena kita sudah menentukan beta nolnya itu 12,294. Jadi beta 1, 2, 3 sampai seterusnya itu mengikuti kuncian ini. Jadi constraint ini ya. Jadi kalau kita udah constraint ini maka beta koefisien beta selanjutnya itu pasti akan beda. Kalau nggak kita constraint maka akan kurang bermakna apa yang kita persamaan yang kita dapatkan itu kurang bermakna. Coba kita praktekkan. Jadi ini matriks Y yang baru ya, ini Y1. Ini kita double tap aja. Ini nggak perlu. Oke, ini adalah matriks yang baru ya setelah dikurangi beta 0. Lalu dengan adanya matriks yang baru, maka offset ini sudah tidak perlu kita pakai ya sebenarnya. Tidak perlu kita pakai untuk perhitungan mencari koefisien. Jadi kita copy aja ini. Kita masukkan ke text editor atau notepad ya. Bisa terserah. Jadi kita akan buat matriks di Python idle. Kita paste aja. Nah, ini di Python itu pemisah antara kolom itu adalah koma. Jadi ini bukan tab ya. Kita ganti, kita replace komanya tabnya dengan koma dengan menggunakan find and replace. Kita ketemukan tabnya, kemudian kita ganti dengan koma. Oke, setelah itu di Python itu pemisahan antar baris itu menggunakan kurung kurung siku dan juga koma lalu enter ya. Jadi kita manfaatkan ini, kita replace aja ini enternya dengan kurung tutup, kemudian koma, kemudian tanda bahwa itu harus bekerja di baris selanjutnya, dan juga enter. Enter itu simbolnya seperti ini kalau di Linux. Kemudian replace aja, lalu kita dapatkan ya matriksnya seperti ini. Dan di akhir itu nggak perlu, jadi cukup kurung siku lagi dan tutup. Dan ada satu lagi, oh ini ada yang kurang ini ternyata, ada yang kurang. Jadi yang tadi kita undo aja. Oke, ada yang kurang, harus ada kurung siku lagi, satu lagi. Oke, kurung siku yang menandakan baris selanjutnya. Jadi ini ada kurung siku sekali lagi. Oke, dia jadi seperti ini ya, otomatis nggak perlu kita input secara manual. Tutup, kurung tutup, kemudian kurung apa namanya, tanda kurung biasa, kurung siku, kurung matriks besar, kemudian kurung. Oke, biasanya di Python itu menggunakan import numpy ya, biasanya untuk menyelesaikan matriks snp. Kemudian kita buat array, kita buat ini, sebut saja matriks x, itu np.array. Nah, seperti ini kita udah membuat matriks ini, sebenarnya matriks yang sudah langsung bisa dieksekusi. Kemudian untuk y-nya, matriks y sudah kita buat tadi ya. Kita bantuan satu kolom lagi aja, satu file baru. Kita ambil tadi file y yang baru. Oke, kita copy, kita masuk ke text editor, kita paste di sini. Kemudian oke, kita ganti separatornya menggunakan
seperti yang tadi ya, enter itu kita ganti dengan koma dan slash ya. Itu aja cukup sebenarnya kalau untuk array, kecuali kalau kita pakai matrix ya, numpy dot matrix itu harus pakai harus konsistensinya harus jelas ya. Oke, ini kan seperti ini, kita nggak ingin seperti ini, kita undo aja, kita buat enter di sini. Oke, dan di depannya kita kasih kurung matrix. Iya bisa juga, atau langsung kurung biasa juga bisa sebenarnya, biasa. Oke, ini adalah matrix Y nya ya, matrix ya, kita buat aja Y sama dengan np array, kita paste aja yang tadi. Oke, ini ya matrix yang baru, matrix yang Y maksud saya. Kemudian untuk menyelesaikan least square di Python itu cukup sederhana ya. Jadi solusi beta, kita sebut saja beta, cukup menggunakan numpy, kemudian lineal aljabar, kemudian least square lst ski dari x dan y ya. Dan least square solution itu ada di array yang pertama index 0, jadi langsung kita bisa dapatkan. Dan kita masukkan kita print maksudnya print beta. Oke, coba kita pindahkan ini ke idle, misalkan IDE nya kita paste aja di sini, kita cek apakah dia bekerja ya. Kita akan dapatkan langsung matriks beta di sini. Kita save dulu di satu tempat, misalkan aja paper com structure. Lalu apakah kita dapat solusinya? Oke, ini ada warning di sini, maksudnya adalah jadi ada warning aja. Warning, untuk menghilangkan warning cukup dengan menggunakan rcon ini nih. Rcon sama dengan non, atau nggak usah, nggak apa-apa. Ya, ini hasilnya adalah ya, ini dia matriks betanya ya. Matriks beta langsung kita pindahkan aja ke Excelnya. Cara memindahkannya itu kadang agak tricky, jadi kita harus pakai text editor dulu aja biar gampang untuk memasukkannya ke Excel. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita mau ubah ya, ini jadi enter gitu, karena dia kan ke bawah beta ini, matriks beta itu ke bawah, jadi kita harus manfaatkan space ini. Kita ganti dia dengan enter. Ya sih, enter aja cukup sepertinya. Enter. Oke, masih ada. Sepertinya ini belum ya. Kita enter manual aja bisa sebenarnya. Ini juga enter manual. Kemudian manual. Oke. Oke, apakah ini sudah sama urutannya? Kita cek ya, pertama dan terakhir 1,209 dan minus 0,41. Kita lihat di papernya. Untuk 1,209 ya, ini udah bener. 0,41, oke, udah bener ya. Jadi kita bisa copy yang tadi matriks beta. Kita copy aja dan kita taruh di sini ya. Maka dia bisa langsung. Oke, kita butuh space baru supaya rapi aja. Nah, ini mau separator option ini pakai apa? Kalau nggak mau ya udah bisa langsung pakai space bisa. Nah, ini dia
Ini koefisien beta yang kita udah dapatkan dengan least square. Taruh sini. Oke. Lalu untuk mencari hasilnya apakah benar-benar valid ya GLM-nya ini, kita juga bisa menggunakan kita ambil aja nih matriks. Sebenarnya kan kalau kita mau manual ya, kita bisa aja inputkan ya. Jadi ini dikali dengan ini ya, kemudian dan seterusnya ya. Agak panjang sebenarnya caranya, namun kita bisa lakukan dengan dengan Python juga. Sebelumnya kita harus log dulu ya, ini kita log, dan ini agak ribet sebenarnya. Kalau mau ya kita coba pakai Python. Ini cukup ribet. Kita coba pakai Python ya untuk mendekati matriks beta yang ini nih. Kan seharusnya di secara logika ya, kalau kita kalikan matriksnya, di sini kita di bawah aja, agak bawah, matriks beta. Jadi kita sebut saja y baru ya. Y baru itu adalah perkalian matmul, matrix multiplication, antara ini x maksud saya, x dengan beta ya, dengan beta. Itu kan seharusnya adalah ya ini y yang lama. Maka kita cek aja selisihnya ya, atau kita cek aja langsung, kita print y baru. Coba kita running dulu. Oke, 5025 ya. Sudah mendekati nih, 5534. Kemudian 1047, sedangkan sini 1,4615. Oke. Kita juga bisa selisihkan, misalkan ya, selisih error antara beta yang lama dengan yang beta yang baru. Kita bisa juga hitung lewat sini. Ya, intinya untuk mendapatkan general linear model, kita harus menyelesaikan permasalahan least square. Lalu kita dapatkan koefisien beta ini. Dan kalau kita plot yang tadi ya, kita plot aja insert before. Jadi ini matriks y yang baru tapi berdasarkan least square ya, y baru. Kita plot aja yang tadi ada di sini. Nah, ini yang y yang baru. Y yang baru ini kalau enggak kita langsung aja ditambahkan dengan offset ya, bisa juga. Kita tambahkan y baru, apa ini, least square y yang y yang mendekati ya. Jadi kita tambahkan aja matriks, coba bisa nggak ya, matriks y baru ditambahkan tadi offset 129. Sepertinya sih nggak bisa. Coba print.
Y dekat. Apa yang terjadi ya? Oke, kita dapatkan matriks ini nih. Jadi setiap kolomnya akan ditambahkan dengan 12,294. Kalau kita plot di Excelnya, kita coba langsung paste aja, bisa nggak sih? Space coba. Ya agak ribet ya, jadi harus pakai bantuan text editor, dan kita buat dia jadi enter. Enter, kemudian kita copy yang ini nih, satu space ya, jadi enter. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Oke, ya inilah Y yang baru ya, menggunakan GLM. Yang GLM hapus saja. Kemudian yang terakhir kita coba lihat residualnya, yaitu dengan menselisihkannya aja. Kalau di paper saya pakai absolute aja supaya melihat sebenarnya berapa jauh sih perbedaan dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi selisihkan aja dan hasilnya adalah seperti ini ya, 0,31, 0,31, dan ini sudah saya cantumkan di paper. Oke, jadi ya 0,32, 31, 32, 0,09 paling bawah. Oke, betul ya. Ya, kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat general linear model secara manual dengan bantuan Microsoft Excel atau LibreOffice Calculator, dan juga menggunakan Python atau MATLAB dan sejenisnya untuk menyelesaikan least square-nya. Dan terima kasih.